Akibat dari cara berpikir itu akhirnya dia diserang bukan oleh militer asing tapi oleh mak-mak. Diserang oleh netizen kan. Nah kalau diserang netizen, tentara itu nggak punya kemampuan untuk membaca potensi serangan itu. Karena di dalam tentara ada prinsip namanya army readiness. Artinya kesiagaan 24 jam itu. Bahkan ketika dia piket, dia sebetulnya lagi inspeksi itu. Nah akhirnya kita kehilangan doktrin itu. Kapan ada army readiness? Dan memang ya ini pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi Menko Polhukam tentunya. Ya kita tahu bahwa Prof Mahfud orang yang sangat kritis ketika berada di luar pemerintahan. Dan ketika di dalam pemerintahan memang menjadi frontliner utama dalam melindungi kepentingan pemerintah dengan statement-statementnya. Berbeda sekali ya Mahfud yang di luar dan di dalam pemerintahan. Tetapi ya itu adalah konsekuensi dari posisi barangkali ya. Artinya harga yang dibayar oleh Prof Mahfud sebagai pejabat publik di bidang Menko Polhukam adalah ya tentu membela kepentingan pemerintah, termasuk juga misalnya retorika dia soal buzzer yang dia bilang tidak pernah melihat ya. Memang Prof Mahfud orang yang sangat percaya diri dalam menghadapi media, cenderung cuek ya. Tetapi bagaimanapun sebagai pejabat yang dimana kata-katanya itu punya nilai ya, bisa mempengaruhi opini publik, kebijakan publik dan lain sebagainya, bisa memperbaiki situasi bahkan memperburuk situasi, maka sesungguhnya harusnya pernyataan Prof Mahfud jauh lebih terukur. Mahfud MD diseret kasus Jenderal Dudung. Menko Polhukam Mahfud MD menulis di akun Twitter miliknya soal doa yang dianggap mirip dengan KSAD Dudung Abdurrahman. Dalam cuitannya di media sosial itu, Mahfud MD menuliskan Allah tahu berbagai bahasa, sebab Allah kan Maha Pencipta. Mahfud MD menegaskan dirinya sering berdoa dalam bahasa Indonesia, sebab dia yakin Allah mengetahui semua. Dalam berdoa, saya sering menyelipkan doa dengan bahasa Indonesia. Misalnya, ya Allah, Engkaulah yang menganugerahi anak dan cucu kepadaku. Kuserahkan mereka kepadamu, dibimbing ke jalan yang benar dan cukup rezeki. Tulis Mahfud MD di akun Twitternya pada Senin 14 Februari 2022. Sama seperti Jenderal Dudung, celotehan Mahfud MD itu pun memicu reaksi warganet. Banyak dari mereka yang mempertanyakan Mahfud kepada berdoa dalam bahasa Indonesia. Tapi Prof melakukan doa pakai bahasa Indonesia itu karena apa? Hayo, apa sama alasannya dengan Pak Jenderal? Tulis akun @arifIqbal2. Menanggapi hal itu, Mahfud MD kemudian menjawab bahwa doa itu akan diterima dari seorang yang berdoa dari hati yang khusyuk. Banyak orang yang memaksa dari pakai bahasa Arab tapi tak tahu artinya. Ada yang berzikir, ya kayuku, ya kayumu. Maksudnya, ya hayu, ya qayyumu, kata mantan ketua MK ini. Ada juga, wolo-wolo, kuwato, la haula wala quwata illa billah. Doa yang diterima tentu yang keluar dari kehusyuan hati. Tulis Mahfud MD pada Senin 14 Februari 2022. Kini giliran Menko Polhukam Mahfud MD yang jadi perhatian publik lantaran cuitannya soal doa yang dianggap mirip dengan Jenderal Dudung. Atas sikapnya itu, Mahfud pun menilai sama saja dengan pria yang menjabat sebagai KSAD tersebut. Adapun yang dipersoalkan yakni dalam cuitannya di media sosial, Mahfud menuliskan Allah tahu berbagai bahasa, sebab Allah kan Maha Pencipta. Karena itulah Mahfud MD dimiripkan sama dengan Jenderal Dudung. Terkait hal itu, Mahfud MD bahkan menegaskan kalau dirinya sering berdoa dalam bahasa Indonesia,
sebab ia yakin Allah mengetahui semua bahasa. Dalam berdoa, saya sering menyelipkan doa dalam bahasa Indonesia. Misal, ya Allah, Engkaulah yang menganugerahi anak dan cucu kepadaku. Kuserahkan mereka kepadamu untuk dibimbing ke jalan yang benar dan cukup rezeki. Tulis Mahfud MD pada Senin 14 Februari 2022. Sama seperti Jenderal Dudung, celotehan Mahfud MD itu pun memicu reaksi warganet. Banyak dari mereka yang mempertanyakan Mahfud kenapa berdoa dalam bahasa Indonesia. Tapi Prof, melakukan doa pakai bahasa Indonesia itu karena apa? Hayo, apa sama alasannya dengan Pak Jenderal? Tulis akun @arifmiqbal2. Menanggapi hal itu, Mahfud MD kemudian menjawab bahwa doa itu akan diterima dari seorang yang berdoa dari hati yang khusyuk. Banyak orang yang memaksa diri pakai bahasa Arab tapi tak tahu artinya. Ada yang berzikir ya kayyuku ya kayyumu, maksudnya ya hayyu ya qayyumu. Ada juga yang memuji wala wala quwata, maksudnya la haula wala quwata illa billah. Doa yang diterima tentu yang keluar dari kehusyuan hati, kata Mahfud MD pada Senin 14 Februari 2022. Namun, menjelaskan Mahfud MD ini akhirnya dipersoalkan oleh seorang pengamat M. Rizal Fadila. Ia menilai pikiran Mahfud MD ini menyerupai Jenderal Dudung soal doa bahasa Indonesia. Rizal menuding balasan Mahfud itu soal ya kayyuku ya kayyumu dan wala wala quwata itu berpotensi mempermainkan agama. Sebab pelafalan doa menurutnya jangan dipermainkan. Bahkan ia bertanya, apakah ada yang berdoa dengan ucapan seperti itu atau itu karangan Mahfud saja? Menyatakan ya kayyuku ya kayyumu dan wala wala quwata adalah mempermainkan agama. Ini tidak pantas tercuitkan oleh seorang mingko yang konon memahami agama. Menko Polhukam Mahfud MD menulis di akun Twitter miliknya soal doa yang dianggap mirip dengan KSAD Dudung Abdurrahman. Dalam cuitannya di media sosial itu, Mahfud menuliskan Allah tahu berbagai bahasa, sebab Allah kan Maha Pencipta. Bahkan Mahfud MD menegaskan dirinya sering berdoa dalam bahasa Indonesia, sebab dia yakin Allah mengetahui semua. Dalam berdoa, saya sering menyelipkan doa dengan bahasa Indonesia. Misalnya, ya Allah, Engkaulah yang menganugerahi anak dan cucu kepadaku. Kuserahkan mereka kepadamu dibimbing ke jalan yang benar dan cukup rezeki. Tulis Mahfud MD di akun Twitternya pada Senin 14 Februari 2022.